Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Bentuknya keriting, tapi ini bukan kerupuk, bukan juga kue putu mayang. Ada yang tahu? Yap, ini empek-empek keriting ikan tenggiri. Buat yang mau tahu apa aja bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya, langsung kita simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Di sini saya udah siapkan ikan tenggiri yang udah saya blender ya, sebanyak 350 gram. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Di sini air yang saya gunakan sebanyak 150 ml. Ini saya tuang sedikit dulu ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur dan mengental ya. Untuk lebih mudah saya akan mengaduknya menggunakan tangan yang sudah saya alasi dengan sarung tangan plastik biar lebih mudah dan lebih merasakan teksturnya. Kalau ada yang masih agak kasar-kasar besar-besar gitu, dagingnya dicomot aja ya teman-teman biar nanti empek-empeknya halus ya saat dicetak. Nah, ini air sisanya saya tuang aja semua dan ini diaduk lagi sampai mengental ya, sampai tercampur rata. Untuk bumbunya ada 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1,5 sendok makan gula pasir. Ini kita campur lagi, kita aduk lagi sampai tercampur rata dan semuanya larut ya teman-teman. Sekarang tambahkan 1 butir putih telur. Ini putihnya aja ya teman-teman. Ini terus diaduk perlahan karena ini bukan adonan roti ya, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu kencang ya untuk mengaduknya ya. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Minyak goreng ditambahkan untuk membuat teksturnya nanti jadi lebih lembut ya teman-teman. Sekarang kita masukkan untuk tepungnya. Di sini ada 250 gram tepung tapioka. Saya masukkan 2 kali ya teman-teman biar lebih mudah tercampur. Nah, untuk mengaduknya jangan diremas-remas ya teman-teman, pelan-pelan aja. Karena kalau terlalu diremas nanti empek-empeknya akan keras ya. Nah, kayak gini aja. Ini udah tercampur rata ya. Pastikan semuanya udah tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang masih kering. Konsistensi adonannya seperti ini ya, agak lunak ya teman-teman. Ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Di sini belum semua saya masukkan ya teman-teman. Sebagian ini saya bagi 2 adonannya ya, dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian ini kita ikat di bagian atasnya ya. Dan ini udah siap, nanti kita gunting di ujungnya ya teman-teman. Untuk alasnya saya menggunakan piring kecil seperti ini ya. Bisa juga menggunakan mangkok kecil atau daun pisang yang diolesi dengan minyak goreng seperti ini ya teman-teman. Maksudnya biar nanti dia mudah ya saat diturunkan ke dalam air mendidih. Caranya seperti ini ya teman-teman mencetaknya. Ini dipencet aja di bagian ujungnya sedikit-sedikit ya teman-teman biar nggak berat untuk menekannya ya. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya, karena ini untuk konsumsi sendiri bukan untuk dijual, jadi mau besar mau kecil sesuai selera aja. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini ukurannya lumayan agak besar ya. Untuk mencetaknya kamu bisa lebih rapi ya dari yang saya buat ini. Ini mudah ya teman-teman kalau dipencet di bagian ujungnya saja, jadi memencetnya enggak terasa berat ya. Untuk ukurannya juga jangan terlalu besar ya teman-teman, karena nanti dia akan mengembang saat direbus ya. Di sini saya sudah mendidihkan air, airnya sudah mendidih, kemudian beri sedikit minyak goreng. Kalau airnya sudah mendidih, langsung aja ini dimasukkan. Seperti ini teman-teman, gampang ya. Karena tadi diolesi dengan minyak, jadi dia nggak lengket ya teman-teman.
Nah kayak gini, ini dimasaknya juga lebih cepet ya dibanding empek-empek yang kapal selam ya, karena ini kan bolong-bolong gitu ya, jadi lebih cepet matang. Ini dimasak 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Kalau empek-empek keritingnya udah mengapung, ini kita balik dan kita tunggu sampai mendidih lagi. Setelah itu baru bisa kita angkat. Saat menunggu empek-empek keritingnya matang, kita gunakan untuk mencetaknya lagi ya ke dalam piringnya yang tadi yang udah kosong. Jadi setelah ini diangkat, yang baru udah bisa dimasukkan lagi, udah bisa direbus lagi. Ini udah matang ya teman-teman. Ini kita angkat aja dan kita lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, sebenarnya cara yang lebih baik seperti ini ya teman-teman. Untuk memasukkan pempek keritingnya sebaiknya dirapikan dulu menggunakan sendok ya sebelum dimasukkan ke dalam air. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya empek-empeknya bagus ya, rapat, tidak ada yang terbuka-buka saling menempel satu sama lain. Jadi dia rapat gitu, bagus. Nanti ya dia hasilnya akan saya tunjukkan yang dirapikan dan yang tidak dirapikan dulu sebelum dimasukkan ke dalam airnya. Oke, ini kita masak lagi sampai matang ya teman-teman. Dan ini udah matang semua ya untuk empek-empeknya. Untuk menikmatinya ini udah bisa langsung dimakan ya, dengan kuah cukoknya yang kental dan hitam ini yang udah saya beri dengan potongan mentimun ya teman-teman. Teksturnya lembut, ikannya berasa, ini enak banget teman-teman. Ditambah lagi dengan kuah cuko yang enak dan seger banget. Untuk resep kuah cukonya udah pernah saya bagikan videonya ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan linknya untuk menonton resep kuah cukonya ya. Nah ini sebagian yang udah saya goreng ya teman-teman. Tuh, ini contoh yang tadi saya masukkan ke dalam air rebusan langsung ya, tidak saya rapikan terlebih dahulu. Dan yang ini yang saya rapikan. Bentuknya lebih bagus ya teman-teman, lebih rapi, dia lebih rapat ya. Jadi sebaiknya sebelum dimasukkan ke dalam air rebusan, empek-empek keritingnya dirapikan dulu menggunakan sendok ya teman-teman. Jadi dia bagus ya hasilnya. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya? Untuk teksturnya jelas yang hanya direbus itu lebih lembut ya. Dan untuk yang digoreng agak-agak sulit dipotong ya, karena dia untuk bagian luarnya lebih kokoh ya dari proses penggorengan. Tapi untuk rasanya saya lebih suka yang digoreng ya teman-teman. Rasanya lebih gurih yang digoreng dulu. Ini sesuai selera ya, lebih suka yang digoreng atau yang hanya direbus saja. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.